juga yang kami taati aturan-aturannya. Seluruh tamu undangan yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang juga sangat kami hormati, yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah. Kita panjatkan puji syukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menjadi ukhuwah antara kita warga Koramil dan seluruh warga Kecamatan Lakbok dan Purwodadi. Walaupun dalam hal ini diwakili tidak semuanya, namun perasaan ukhuwah ini terasa sekali di pagi hari ini. Alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Salawat dan salam kita mohonkan semoga tetap dilimpah curahan kehadiran Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dicurahkan kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf, ini sebetulnya bukan Ustadz, Bapak Ibu sekalian, apalagi kiai. Tapi justru diberikan kesempatan oleh Bapak, para pemirsa, Bapak sekaligus para asatid, guru-guru kami, asatidah kami, Bapak Ketua MUI Purwodadi, Ketua MUI dan Lakbok dan Santri Nasional Ketua Pengurus Zakat. Masya Allah, diberikan kesempatan kita untuk membukanya. Dengan Kami tidak akan banyak memberikan ceramah karena saya jadi grogi, gimana wujudkan masyarakat yang jadi mungkin untuk sebagai penyegar saja ini, karena dari tadi kan sudah banyak sambutan. Saya sedikit akan bertanya kepada ibu sekalian, karena jamaahnya mayoritas ibu-ibu. Coba ibu lihat ke kiri dan ke kanan, mana ibu-ibu yang usianya paling sepuh? 5 Oktober Berapa tahun Bu? 1972. Ada yang 73? 2022. Oh banyak ternyata. Mana yang paling sepuh? Nah kayaknya ibu ini. Kap Ciamis, Berapa tahun Bu usianya Bu? Jawa Barat, Indonesia. 85. Subhanallah. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Beliau usianya sudah 85 lebih, masih hadir di majelis ilmu. Koramil Maka Pak Sigit akan berikan surprise untuk ibu. Mana paman, tolong kasihkan. Tolong Pak ya. Ibu selamat. Masya Allah. Biar nggak ngantuk. Nanti ibu-ibu yang lain saya kasih pertanyaan, jangan ngantuk. Ya Bu ya. Gunakan kita berada di majelis ilmu, betul-betul mendengarkan ilmu, dan pulang kita bisa membawa ilmu untuk kita sampaikan kepada orang-orang yang tidak mendengarkan. Ya. Baik, hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu di Koramil 13-15 Lakbok. Saya merasa terharu sekaligus bersyukur kepada Allah di mana tempat kami, markas kami Koramil 13-15 Lakbok ini pada pagi hari ini menjadi Raudhatun min Riyadil Jannah, salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia ini. Karena pada hari ini berkumpul para ulama sebagai pemberi ilmu, pengajar ilmu, dan kepada kita at-tullab, para pencari ilmu. Maka tempat yang di situ dipakai untuk belajar ilmu atau majlis zikir itu adalah salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia ini. Masya Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu ma riyadul jannah? Qala hilakul dzikr. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melewati majlis ilmu, nek ibu-ibu lewat ana majlis ilmu Bu, farta'u, mampir, tekani. Para sahabat bertanya, ma riyadul jannah? Apa itu riyadul jannah, taman-taman surga? Qala, Rasulullah menjawab, hilakul dzikr, tempatnya orang-orang yang berzikir. Para ulama mengatakan ai majlisul ilmi, yaitu tempatnya orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah ibu sekalian, pagi ini kita berkumpul di salah satu taman dari taman-taman surga yang alhamdulillah Allah menunjuk tempatnya di Koramil 13-15 Lakbok. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf,
saya agak menggebu-gebu karena memang saya agak panas dingin biar cepet, tapi yang mau disampaikan panjang. Jadi sudah dikontak, jangan panjang-panjang. Saya nyampaikan di sini bahwa pentingnya kita menjalin ukhuwah. Masya Allah luar biasa. Pagi hari ini lautan hijau. Apa karena tempatnya tentara? Tidak juga, karena memang muslimat bajunya hijau. Dan alhamdulillah hijau adalah lambang keteduhan. Hari ini saya melihat ibu-ibu teduh sekali. Bapak-bapak juga nampaknya bahagia sekali. Kebahagiaan ini tentunya kita harapkan bukan hanya di sini saja. Hari ini kita berbahagia bersama-sama, berkumpul bersama-sama. Kita berharap saatnya nanti kita menghadap kehadirat Allah. Mudah-mudahan kita menghadap kehadirat Allah dalam kondisi husnul khotimah dan diriuhkan kembali di dalam Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati serta bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Ibu tekanannya niatnya tuh ajeng ngaji gitu nggih. Nggih, berarti nek ajeng ngaji nggih, konsentrasine teng ngaji, mboten usah konsentrasi teng kiyaine. Walaupun kiyaine sing mulang ngaji, tegese wau pun diterangkan teng Pak dan Ramil nggih. Nggih, pokoknya suarane nopo niku dicerna mungkin disampaikan. Ibu-ibu sekalian, ini perlu disampaikan bahwa majlisul ilmi, orang yang mencari ilmu, yang berada di majlis ilmu ini dilingkari, diliputi, dikelilingi oleh para malaikat. Mereka menjadi saksi bagi kita sekalian, mendoakan rahmat dan ampunan, dan mereka bertumpuk-tumpuk sampai ke langit, mendoakan kepada orang-orang yang berada di majelis ilmu. Amin. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita senang datang di majelis ilmu, karena dengan majelis ilmulah ini kita akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Stop dulu ini, saya tanya lagi, karena dianya masih banyak. Saya mau bertanya, yang bisa jawab, tidak usah jawab, cung dulu. Ibu-ibu sekalian, sering ngaji ya Bu ya? Sering. Ada yang usianya 60 tahun, berarti ngajinya kalau dihitung dari umur 10 tahun, ngajinya sudah 50 tahun. Kalau kuliah udah S berapa ya Pak? Pasti sudah pintar banget. Saya akan ngasih pertanyaan, yang bisa jawab, ngacung dulu baru jawab. Coba, Ibu tahu istri-istri Rasulullah ya Bu ya? Mereka adalah ummahatul mu'minin wal mu'minah di surga nanti. Jadi kita nanti yang akan masuk surga, ibu-ibu sekalian, akan bersama istri-istri Rasulullah. Nah, saya mau bertanya, berapa istri Rasulullah Bu? 7. Nah, berapa? Gak usah ngacung dulu. Istri Rasulullah ada berapa? Bapaknya boleh jawab. Berapa Pak? 9 ya Pak ya? Nah, saya tidak suruh menyebutkan satu persatu. 9-9-nya. Coba ibu yang bisa jawab, sebutkan 5 saja istri Rasulullah. Cung. Ibu muslimah yang kami hormati, 5 istri Rasulullah yang menjadi teladan bagi kita. Cung. Ya, ibu silakan. Berdiri. Duluan, ya, silakan Bu, berdiri Bu. Siti Khadijah. Ini ditanya istri. Ya, sebutkan Bu 5, harus 5. Ya. Siti Khadijah, Ya. Zainab, Khadijah, Pak Kiai kali dikoreksi. Nggih. Aisyah. Ya. Nama saya Hasanah. Salah Bu. Sudah? Nah, waktu. Ya. Lagi cung, ya silakan Bu. 5. Ya. Sebentar. Ya, waktu ini. Ya. Ya. Siti Khadijah, Ya. Ibu Sofia, Ya. Ibu Zainab, Ya. Ibu Aisyah, Ibu siapa lagi ya? Siapa itu? Nah, orang kena diwarai, hadiahnya tugelan. Mboten Ditugel niki tadi lorong kok. Ya. Hafsah, Hafsah. Ya. 5 istri Rasulullah. Hadiahnya untuk ibu berarti yang di atas. Kehormatan. Ya. Ini Bu, terima Bu. Iya, Masya Allah. Asik dapat bonus. Kenapa ini saya sampaikan gini Bu, biar gak ngantuk, karena saya gak mau orang berada di majelis ilmu itu ngantuk Bu. Ya, karena kita mau menggali ilmu ya ibu-ibu sekalian. Baik, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah,
Inilah yang kita harapkan. Ibu sudah ngaji di sini, bapaknya ikut nggak Bu ngaji? Orang itu bapaknya. Nah, ibu-ibu tuh kewajiban. Angger wis tekan kene uli ilmu, engko bali bapaknya ditidoki. Ya Bu ya, ning uli nidoki kata-katanya sing apik, sing halus ya Bu ya, aja kaya wong omahe. Ibu-ibu sing hobi ngomahi bapaknya direm, mundakan bapaknya geringan, domai baik ya, sing halus kata-katanya dikasih tahu tadi ini yang kita dapat di majelis ilmu ya, jadi menyampaikan kepada yang tidak hadir. Baik Bapak-Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, gambaran daripada pertemuan kita pagi hari ini di sini adalah bagaimana kalau kita bersatu. Rasulullah telah menggambarkan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashudduhu ba'duhu ba'dan. Mukmin yang satu terhadap mukmin yang lain adalah laksana satu bangunan yang masing-masing memperkokoh bagian yang lain. Jadi kita ini satu bangunan Pak. Kalau bangunan itu terdiri dari sekian komponen, ada atap, ada genteng, ada tiang, ada pondasi dan sebagainya. Masing-masing kita ini punya fungsi, ya punya fungsi. Gak mungkin yang petani akan memegang pulpen karena dia mempunyai cangkul. Gak mungkin yang memegang pulpen dia akan memegang senjata. Gak mungkin yang dia pertukangan dia akan memegang gas dan sebagainya. Masing-masing sudah punya porsinya masing-masing. Oleh karena itu, kalau masing-masing berfungsi dengan baik, maka bangunan itu akan tegak. Tapi kalau di antara komponen itu ada yang berkhianat, ada yang bengkok, maka bisa saja bangunan itu jadi ambruk atau jadi doyong. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu sing tani monggo tani sing bener. Bapak-bapak yang bekerja jadi pedagang yang jujur. Siapa saya yang jadi tentara, jadilah tentara yang baik yang bisa jadi panutan bagi masyarakat. Ya, Bu ya. Ya, kita berharap seperti itu. Nah, kalau saya dikepokin ibu-ibu, di sana ada yang senyum-senyum. Istri saya itu. Nah, kelihatan senyum kepastian, Bu. Ya, tidak ada dusta di antara kita. Di mana-mana didampingi. Ya. Tapi bukan berarti tidak percaya sama saya. Percaya ya. Hanya lebih yakin lagi kalau diikuti. Masya Allah. Baik ya, ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan persatuan ini bisa kita jalin terus. Yakin pula Bu, masyarakat Lakbok niki masyarakat sing pun berilmu. Sebab kula mlebet teng mriki niku John, pengajian teng pundi-pundi penuh. Wingi teng Pulau Erang, kula babinsa Pulau Erang sing Bu. Teng Pulau Erang Masya Allah, tendane nganti orang muat, nganti pada tekan jaga. Nah, kalau kita sudah belajar seperti itu, kita tinggal praktekkan ilmu kita. Jangan sampai kita ini diombang-ambing oleh keadaan yang tidak menentu, terutama keadaan yang bisa memecah tali ukhuwah persaudaraan di antara kita sekalian. Jadi walaupun sekarang ini sudah tahun 2002 ya Bu, 2022, sebentar lagi 2023 sudah mulai panas, 2024 mungkin panas sekali. Masyarakat Lakbok Purwodadi tetap dingin karena kita ini adalah masyarakat yang sudah berpengetahuan agama, sehingga tidak mungkin akan tercabik-cabik ya Bu ya. Kita tetap rukun, damai, jangan korbankan persatuan kita, karena persatuan yang diikat dengan ukhuwah Islamiyah, al-ukhuwah al-Islamiyah daimah, kekal di dunia sampai di akhirat. Jadi jangan sampai hanya gara-gara pilkades, pilpres jadi kita terpecah. Kita tetap jalin ukhuwah Islamiyah bersama-sama dengan kami ya. Kita tetap jaga keutuhan. Persatuan itu yang paling utama. Mari kita jaga terus ya, ibu-ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga kita berharap mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bersyukur yang sesungguhnya. Bersyukur dalam 3 bagian dari diri kita. Yang pertama, bersyukur dengan hati kita. Asyukru bil qalbi. Hati kita mengakui bahwa segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu semuanya adalah datang dari Allah, bukan dari yang lainnya. Yang kedua, asyukru bil lisan. Bersyukur dengan lisan kita, di mana setiap nikmat yang kita terima, paling tidak lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga, kita bersyukur bil jawarih. Bersyukur dengan anggota badan kita, dengan segala kenikmatan kita gunakan sesuai yang dikehendaki oleh Allah.
Mari kita gunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah dalam rangka ketaatan kepada Allah. Insya Allah dengan demikian kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur sejati. Nah, berkaitan dengan itu saya akan ngasih pertanyaan kepada ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu pun sarapan apa dereng? Dereng? Mulanya sih ketemu lemes ya Bu ya. Nah ini Pak Sumardi mestinya makan sarapannya dereng Bu. Nah, saya mau bertanya kalau memang ibu sudah sarapan, ini ngepuji ya. Coba, kalau ibu sudah sarapan, ibu tahu adabnya makan. Ini karena banyak, jangankan siswa, guru, orang tua saya masih lihat tidak memahami adabnya orang makan. Salah satu adabnya orang makan adalah makan menggunakan tangan kanan. Karena kalau makan menggunakan tangan kanan itu adalah syaitan. Tangan kiri. Berarti orang ngantuk ibu-ibu. Tak pancing gue loh Bu. Jadi nek mam nganggo tangan kiri berarti syaitan. Eling-eling. Bali mesti kelingan kok. Nganggo ramane kok lagi mangan karo tangan kiwe. Hah? Jadi kok kayak setan. Nah, jangan ya. Ya, jadi makan pakai tangan kanan itu salah satu adabnya makan. Coba selain makan pakai tangan kanan, sebutkan 5 adabnya orang makan. Cung. 5 adab orang makan yang berkaitan dengan makan. Ya Bu, berdiri Bu. Ya. 1. Baca bismillah. Bismillah. 2. Makan dengan duduk. Ada. Oh, semua pertanyaan ada hadiahnya Pak. Tidak ada yang gratis. Ya Bu, sebutkan 5 saja. Selain yang saya sebutkan tadi. 1. Satu paling tidak membaca bismillah. Bismillah. 2. Makan dengan duduk. Makan sambil duduk. Ya. Terus ambil makanan yang terdekat dengan. Oh iya betul. Ya. Terus. Makanlah sekiranya kita merasa lapar. Oh iya, makan kalau sudah lapar. Ya. Terus satu lagi. Stop makan apabila kita belum kenyang banget. Oh iya, boleh lah. Ya silakan Bu ke depan Bu. Yang Masya terakhir Allah. belum membaca alhamdulillah. 5 Pak, 5. Oh, dienteng ya Bu. Luar biasa. Ini muslimat. Ngajari caranya wong mam. Sebab sekarang saya masih melihat. Selamat ya Bu. Ada orang yang makannya sambil berdiri. Mungkin lagi Bu mantu Bu. Gawe presmanan aja sing mangane ngadeg. Mangan kok ngadeg nganang ngene. Makan sambil duduk. Pakai tangan kanan. Kita sering jumpai nih. Makannya pakai tangan kiri. Nah, udah ya. Selesai yang saya sampaikan, tapi hadiahnya masih ada. Lanjutkan atau ganti Bu? Lanjut karena masih ada lagi nih hadiahnya satu lagi. Baik, kalau yang ini baru 10 menit. Kalau yang ini kaitannya dengan Koramil. Kembali lagi ke ibu-ibu sajalah. Karena hari ini memang mengenang saya dari dulu banyak berkumpul dengan jamaah ibu-ibu dari mulai bujangan sampai dengan sekarang. Pertanyaan untuk ibu-ibu. Tapi selain anggota Koramil, Ibu Persit, dan selain yang berhubungan dengan TNI, saya nanya ke ibu-ibu yang ngaji. Belakang Bu, siapa yang tahu singkatan dari apa Koramil? Cung. Oh ya, tudung hijau. Ya. Istri saya itu. Kalau Ibu Persit, hangus. Sersan Komandan Militer. Bener Pak dan Kamil. Ya, Ibu duduk dulu. Belum. Nah, sekarang ya pertanyaannya ganti dong Bu. Nah, masa ganti? Ya ganti. Terakhir ini penutupan pertanyaannya. Ibu ketawa dulu itu. Coba Bu, ya ini pertanyaan terakhir. Apa singkatan dari Babinsa? Cung. Ibu, Masya Allah. Tentara Pembina Desa. Benar Pak, bagaimana Pak Dandamin? Nah, karena saya Babinsa, Ada yang aja ya Pak. saya minta dibetulkan. Ya, pokoknya ini harus benar ini karena pertanyaan ini kaitannya dengan militer. Pertanyaannya, singkatan dari apakah Kodim Cung? Ya Bu. Iya, tampil ke depan. Terakhir. Ya, ke depan.
Dewan. Komando Distrik Militer Pak Oman, silakan Pak, diantarkan saja biar ibu tetap tinggal di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita tidak mengajarkan apa-apa, hanya saya intinya adalah ingin mengajak kita ini akrab, ya bersaudara bersama-sama. Dan begitulah kalau saya tampil di beberapa majelis taklim, mungkin ada yang dari Purwodadi Pak, ada yang dari Pulerang, ada yang dari Padaringan, ya seperti itulah ya. Jadi kita hanya mencari suasana keakraban sambil kita menggalang ukhuwah, karena kembali kita sampaikan bahwa ukhuwah yang didasari agama daimah, kekal. Di dunia kita bersama-sama, di akhirat insya Allah kita akan bersama-sama lagi di surga. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu sekalian, tidak panjang-panjang. Siap Bu menjadi ukhuwah yang betul-betul ukhuwah Islamnya? Siap? Siap. Siap menjaga persatuan dan kesatuan? Siap memajukan lakbok? Benar Bu ini Bu, suaranya cilik Bu. Sekali lagi, siap sama-sama memajukan lakbok? Amin. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah meridhoi kita semuanya. Amin. Kalau ada kekurangan ataupun ketidaksopanan dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama. Abri dulu.